Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4A akan menjelaskan mengenai kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Asian Agri. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4A. Yang pertama ada saya, Dea Kaniasari, lalu ada Mutia Fitriani, kemudian ada Resi Restia, lalu ada Desianti Kristina, kemudian ada Amalia Gasani, dan yang terakhir ada Medina Rahma. Sebelum memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang dari kasus yang akan kami bahas. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan kas negara yang digunakan untuk pembangunan dengan tujuan akhir yaitu kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pajak memegang peranan penting dalam kesejahteraan suatu negara. Karena peranannya yang penting tersebut, maka pajak haruslah dikelola dengan baik oleh negara. Dalam struktur keuangan negara, tugas dan fungsi penerimaan pajak dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa negara mengalami kesulitan dalam mengelola pajak. Hal tersebut karena banyaknya perusahaan wajib pajak yang tidak patuh dalam pembayaran pajak. Hal tersebut karena bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban, sehingga menjadi suatu hal yang wajar apabila tidak ada satupun perusahaan wajib pajak yang dengan sukarela membayar pajak. Mengingat pajak merupakan beban yang dapat mengurangi laba bersih dari perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang melakukan segala cara untuk mengurangi jumlah dari pembayaran pajak yang harus dikeluarkannya, atau bahkan menghindari dari pembayaran pajak tersebut. Namun demikian, penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan haruslah tidak merugikan perusahaan di kemudian hari. Salah satu cara ilegal yang sering terjadi atau sering dilakukan oleh perusahaan adalah dengan penyelewengan pajak atau penggelapan pajak. Hal itu merupakan salah satu tindakan pidana karena menyalahi aturan yang berlaku. Melihat banyaknya perusahaan yang melakukan tindakan penggelapan pajak atau menghindari kewajiban membayar pajak, kami tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai salah satu perusahaan yang melakukan penggelapan pajak tersebut. Salah satunya yaitu PT Asian Agri yang telah terungkap melakukan penggelapan pajak. Untuk materi yang lebih dalam dan juga lebih jauh, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai profil perusahaan PT Asian Agri. Asian Agri adalah salah satu perusahaan swasta nasional terkemuka di Indonesia yang merupakan holding company dari divisi agribisnis Raja Garuda Mas Group yang memiliki perkebunan kelapa sawit terbesar di wilayah Sumatera dan merupakan salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar di Asia dengan kapasitas produksi per tahun mencapai 1 juta ton. Asian Agri juga telah menjadi perintis program pemerintah Indonesia yang dinamakan dengan PIR Trans. Saat ini, perusahaan mempekerjakan sekitar 25.000 orang yang mengelola 100.000 hektar lahan dan bermitra dengan 29.000 keluarga petani di Riau dan Jambi yang mengoperasikan 60.000 hektar kelapa sawit. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai proses terbongkarnya kasus penggelapan pajak. Terungkapnya dugaan penggelapan pajak oleh PT Asian Agri Group bermula dari aksi Vincentius yang membobol berangkas PT Asian Agri Group di Bank Fortis Singapura senilai 3,1 juta USD pada tanggal 13 November 2006. Vincent saat itu menjabat sebagai Group Financial Controller di PT Asian Agri Group yang mengetahui seluk-beluk keuangannya. Perbuatan Vincent ini terendus oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Vincent kabur ke Singapura sambil membawa sejumlah dokumen penting perusahaan tersebut. Pelarian Vincent berakhir setelah pada tanggal 11 Desember 2006 ia menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Namun sebelum itu pada tanggal 1 Desember 2006, Vincent sengaja datang ke KPK untuk membeberkan permasalahan keuangan PT Asian Agri Group yang dilengkapi dengan sejumlah dokumen keuangan dan data digital. Salah satu dokumen tersebut adalah dokumen yang berjudul AAA Cross-Border Tax Planning, Underpricing of Export Sales. Disusun sekitar tahun 2002, dokumen ini memuat semua persiapan transfer pricing PT Asian Agri Group
secara terperinci. Modusnya dilakukan dengan cara menjual produk minyak sawit mentah keluaran PT ASEAN Agri Group ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar, untuk kemudian dijual kembali ke pembeli real dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Selain itu, rupanya perusahaan-perusahaan luar negeri yang menjadi rekan PT ASEAN Agri sebagian adalah perusahaan fiktif. Pembebaran Vincent ini kemudian ditindaklanjuti oleh KPK dengan menyerahkan permasalahan tersebut ke Direktorat Pajak. Baik, saya akan membahas tentang penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT ASEAN Agri Group. Penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT ASEAN Agri Group berupa penggelapan pajak penghasilan atau PPH dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Selain itu juga bahwa dalam tahun pajak 2002 sampai 2005 terdapat 2,62 triliun penyimpangan pencatatan transaksi yang berupa menggelembungkan biaya perusahaan hingga 1,5 triliun, mendongkrak kerugian transaksi ekspor hingga 232 miliar, serta mengecilkan hasil penjualan hingga 889 miliar. Lewat modus ini, ASEAN Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total 2,6 triliun. Perhitungan yang dilakukan berasal dari periode 2002 sampai 2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga 1,3 triliun. Menilik modus operandi dalam kasus ini, penggelapan pajak bukanlah satu-satunya perbuatan pidana yang bisa didakwakan kepada ASEAN Agri Group. Penyidikan terhadap ASEAN Agri Group juga dapat dikembangkan pada tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Dalam hal itu, penggelapan pajak oleh PT ASEAN Agri Group ini perlu dilihat sebagai kejahatan asal atau predicate crime dari tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana lazimnya, kejahatan pencucian uang tidak berdiri sendiri dan terkait dengan kejahatan lain. Kegiatan pencucian uang adalah cara untuk menghapuskan bukti dan menyamarkan asal-usul keberadaan uang dari kejahatan yang sebelumnya. Dalam kasus ini, penggelapan pajak dapat menjadi salah satu mata rantai dari kejahatan pencucian uang. ASEAN Agri Group mengecilkan laba perusahaan dalam negeri agar terhindar dari beban pajak yang semestinya, dengan cara mengalirkan labanya ke luar negeri, yaitu ke Mauritius, Hong Kong, Macau, dan British Virgin Island. Surat pemberitahuan tahunan atau SPT kelompok usaha ASEAN Agri Group kepada Dirjen Pajak telah direkayasa sehingga kondisinya seolah merugi. Modus semacam itu memang biasa dilakukan dalam kejahatan pencucian uang, sebagaimana juga diungkapkan oleh Ketua Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, Yunus Hussein mengenai profil karakteristik dan proses transaksi keuangan yang tidak beres sebagai indikasi kuat adanya money laundering yang disampaikan dalam Metro TV 8 Januari 2008. Kuatnya dugaan tindak pidana pencucian uang oleh ASEAN Agri Group semakin didukung oleh fakta-fakta yang diperoleh lewat penelusuran Tempo. Investigasi wartawan Tempo memperlihatkan adanya transaksi mencurigakan melalui perbankan untuk mengalirkan uang hasil penggelapan pajak ASEAN Agri Group ke afiliasinya di luar negeri yang ternyata adalah perusahaan fiktif. Salah satu perusahaan fiktif itu adalah Twins Bonus Edible Oil and Fat, yang setelah dilakukan pengecekan, rupanya menggunakan alamat pabrik payung yang berkedudukan hukum di Hong Kong, seperti yang disampaikan dalam Tempo 4 Februari 2007. Catatan atau profil transaksi keuangan yang tidak beres dan adanya transaksi dengan perusahaan fiktif merupakan bukti permulaan yang bisa digunakan untuk membuat terang dugaan tindak pidana pencucian uang. Lalu ada modus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT ASEAN Agri Group. PT ASEAN Agri Group menjual produk minyak sawit mentah keluaran PT ASEAN Agri Group ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasaran yang kemudian dijual kembali ke pembeli real dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan. Modus operandi yang dilakukan Vincent, yang merupakan otak pelaku kejahatan, adalah dengan mendirikan PT fiktif yang menjadi rekanan PT ASEAN Agri Group dalam menjual produk minyaknya ke luar negeri dan membuat rekening fiktifnya. Dia bekerja sama dengan kedua temannya yang dikenalnya ketika mengambil gelar MBA di Amerika, yaitu Henry Susilo dan AFS, yang membuat akte pendirian perusahaan yaitu PT ASEAN Agri Jaya dan PT ASEAN Agri Utama.
Vincent berjanji akan memberikan 10% keuntungan kepada temannya tersebut. Perusahaan tersebut kemudian membuka rekening di sebuah bank di Indonesia yang digunakan untuk menampung uang hasil kejahatannya. Pada tanggal 13 November 2006, Vincent membuat 2 lembar aplikasi pengiriman uang PT ASEAN Agri Oils and Fat yang tersimpan di rekening Fortis Bank Singapura. Surat itu berisi agar bank mentransfer 1,2 juta US dollar ke rekening PT ASEAN Agri Utama dan 1,9 juta US dollar ke rekening PT ASEAN Agri Jaya di Palembang. Aplikasi ini dibuat dan ditandatangani Vincent dengan memasukkan tanda tangan 2 pejabat tinggi perusahaan di Singapura. Kemudian, pada tanggal 15 November 2006, uang tersebut ditransfer ke rekening Bank Panin milik PT ASEAN Agri Jaya yang didirikan oleh Henry. Sehari kemudian, perusahaan di Singapura mengecek transfer tadi. Ternyata anak perusahaan di Jakarta tidak menerima uang tersebut, yang menerima malah perusahaan lain yaitu yang didirikan oleh Henry. Kemudian, ASEAN Agri melaporkan keganjilan tersebut kepada polisi dan rekening untuk penampung transfer tersebut ketahuan dan diblokir. Padahal Vincent baru mengambil 200 juta. ASEAN Agri yang dibantu polisi sudah keburu mengendus aksinya dan melakukan pengejaran. Vincent lalu melarikan diri ke Singapura. Sebagai salah satu akuntan top di ASEAN Agri, Vincent memiliki banyak dokumen penting yang hendak dijadikan senjata agar pihak ASEAN Agri mau mengampuninya dan tidak membawa kasus tersebut ke polisi. Namun pihak ASEAN Agri terus mengejarnya. Akhirnya Vincent memutuskan untuk menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya dan melaporkan kasus dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh ASEAN Agri, sehingga ASEAN Agri pun harus berurusan dengan polisi dan Direktorat Jenderal Pajak. Saya akan menjelaskan materi mengenai penggelapan pajak menurut undang-undang, yaitu pertama diatur dalam Undang-Undang KUHP pasal 39 ayat 1D dan 1F. 1D berisi menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak jelas atau tidak lengkap. 1F berisi memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Dari kedua pasal tersebut dipidana dengan pidana penjara paling singkat yaitu 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta didenda paling sedikit yaitu 2 kali dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayarkan, dan paling banyak yaitu 4 kali dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayarkan. Selanjutnya yaitu diatur dalam Undang-Undang KUHP pasal 372 KUHP yang berisi barang siapa dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seharusnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang berada padanya, bukan karena kejahatan, karena kesalahan melakukan penggelapan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 4 tahun dan didenda dengan denda setinggi-tingginya sebanyak 900 juta rupiah. Mengacu pada pengertian penggelapan pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh PT ASEAN Agri tersebut merupakan tindakan penggelapan pajak yang telah melanggar ketentuan dari Undang-Undang Perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pada pasal 3 yang berisi setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan denda paling banyak sebanyak yaitu 10 miliar rupiah. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutri Fitriyanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian terhadap kasus PT ASEAN Agri. Menurut Undang-Undang Pajak, sanksi dibagi menjadi 2, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.
Sanksi administrasi adalah sanksi berupa denda, bunga, dan sanksi kenaikan. Sanksi pidana adalah sanksi berupa kurungan dan penjara. Mahkamah Agung menghukum ASEAN Agri, perusahaan perkebunan kelapa sawit milik Sukanto Tanoto dengan membayar denda sebesar 2,5 triliun atas kasus penggelapan pajak. Putusan perkara penggelapan pajak diputuskan sebagai pertanggungjawaban kolektif, yaitu perusahaan bertanggung jawab atas perbuatan pidana karyawannya. PT ASEAN Group ini dikenai sanksi pidana oleh Mahkamah Agung berupa denda pajak sebesar 2,5 triliun atas dasar dalam kasus penggelapan pajak dengan terdakwa manajer pajak ASEAN Agri berdasarkan keputusan Mahkamah Agung pada tanggal 18 Desember 2012, yaitu Suwir Laut yang divonis 2 tahun dengan masa percobaan 3 tahun karena memasukkan data pajak yang tidak sebenarnya, melanggar prinsip hukum pajak, yaitu memenuhi kewajiban membayar pajak dengan melaporkan secara jujur sendiri kewajiban hutang pajaknya. Sehingga berturut-turut selama 4 tahun, sejumlah perusahaan tidak atau kurang membayar kewajiban pajak yang sebenarnya. Direktorat Jenderal Pajak akan menagih kekurangan pajak sebesar 1,25 triliun selama 2002 sampai 2005 dengan dendanya sebesar 1,9 triliun. Rincian dari tagihan pajak terhadap tunggakan pajak ASEAN Agri adalah pokok pajak sebesar 1,295 triliun, sanksi pajak sebesar 653,4 miliar, sehingga total 1,913 triliun. Kasus dari penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT ASEAN Agri Group, yang dimana Vincentius Amin Santoso ini divonis selama 11 tahun penjara dan dikenakan denda sebesar 150 juta rupiah karena dianggap terbukti telah melakukan tindak pencucian uang dan pemalsuan surat ASEAN Agri. Namun, karena beliau ini membantu aparat dalam menuntaskan penanganannya, maka Vincent ini mendapatkan kebebasan bersyarat. Kemudian, Kejaksaan sebagai eksekutor sepakat memberikan kesempatan kepada ASEAN Agri untuk membayar ganti rugi atau sanksi dengan sistem menyicil karena lembaga kejaksaan juga harus mempertimbangkan aspek mendasar dari hukum itu, yaitu keadilan. Kesimpulan yang didapat ialah sektor penerimaan keuangan negara yang pokok salah satunya adalah bersumber dari pajak. Pajak sangat berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Di Indonesia, dalam prakteknya, baik sistem maupun administrasi, perpajakan seringkali menemui permasalahan-permasalahan seperti pada kasus PT ASEAN Agri Group yang terbukti melakukan penggelapan pajak selama beberapa tahun sehingga merugikan negara sebesar 1,3 triliun rupiah yang secara otomatis itu akan berdampak pada perekonomian nasional. Kasus ini berakhir setelah PT ASEAN Agri Group ini melunasi beban pajak beserta sanksi administratif berupa denda dari kejaksaan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.